Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nabila Jilan sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 presentasi pembahasan untuk mata kuliah semiotik kelas F. Di sini kami diberi kesempatan membagikan ilmu dari pemikiran Charles Sanders Peirce tentang semiotik dalam kajian berbagai varian tanda pada bidang agama. Kami beranggotakan 8 orang. Ada Rosmawati yang akan memaparkan latar belakang pembahasan, diikuti oleh Saidah Pramitya Ashifa yang akan membahas struktur varian tanda dalam karya bidang agama, lalu Rista Yulianti yang akan memaparkan fungsinya, dilanjutkan oleh Fajri Nursidik yang akan membahas teori dan metode yang digunakan dalam proses analisis, lalu bagian analisis yang dimulai dari Fitri Rimelti yang memaparkan analisis simbol, Farida Samsyah yang memaparkan analisis indeks, dan Rangga Satya Ramadan yang memaparkan analisis ikon yang ditemukan dalam objek analisis. Objek kajian yang kami putuskan untuk dianalisis yaitu objek seni berbentuk film, yaitu Ajari Aku Islam, sebuah film religi Indonesia yang diproduseri oleh James Rianto, rilisan tahun 2019. Pada kesempatan ini, kami menganalisis pemahaman keagamaan dan pengamalan keagamaan atau kehidupan beragama yang tercermin pada variasi tanda dalam scene film Ajari Aku Islam dari segi bentuk dan pemaknaan. Sekiranya sampai situ saja pendahuluan presentasi. Untuk menyingkat waktu, untuk presenter pertama yang akan membahas latar belakang, Rosmawati dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang kemunculan tanda simbol dan penyimbolan dalam teks keagamaan, pemahaman keagamaan, dan pengamalan keagamaan atau kehidupan beragama. Kehidupan beragama tidak terlepas dari sebuah simbol dan tanda. Penyimbolan dalam beragama dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Simbol merupakan ciri khas agama. Pada aspek kepercayaan melahirkan model-model simbol yang dapat memberi interpretatif terhadap berbagai wujud Tuhan yang dipercayai, dipuja atau disembah. Misalnya, di dalam Islam, simbol Tuhan dimodelkan dengan Allah, dalam Kristen dimodelkan sebagai patung Yesus, Hinduisme disimbolkan sebagai patung Trimurti, dan Buddhisme dalam bentuk patung Buddha. Seiring dengan berkembangnya zaman, sebuah teks atau film yang berbentuk karya sastra atau teks lainnya yang berhubungan dengan agama dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan semiotika dalam kajian tanda bidang agama. Dalam hal ini, kami akan menganalisis sebuah film yang berjudul Ajari Aku Islam dengan menggunakan teori Peirce mengenai simbol, indeks, dan ikon berdasarkan kajian tanda pada bidang agama. Semiotika dapat diterapkan pada kajian teks keagamaan, pemahaman keagamaan, dan pengamalan keagamaan atau kehidupan beragama. Sebuah tanda dapat ditemukan dalam Al-Quran yang merupakan sebuah pedoman umat Islam. Pemahaman makna dalam Al-Quran sangatlah penting, di mana dalam Al-Quran pun sering menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita percaya terhadap takdir dan segala ketentuan Allah, maka itu merupakan sebuah tanda bahwa kita telah beriman kepada Allah. Beberapa hal yang mendasari munculnya simbol dan tanda pada teks keagamaan yaitu agama sering digambarkan sebagai tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teks dalam kitab suci agama termasuk Al-Quran merupakan himpunan tanda-tanda yang menunjukkan makna dan arti tertentu yang dapat digali melalui proses penafsiran oleh para penafsir Al-Quran. Teks kitab suci pada umumnya dianggap sebagai himpunan tanda yang menyampaikan pesan atau amanat ilahi, dan kajian mengenai agama dapat dianalisis sebagai himpunan tanda. Kemudian, segala bentuk peristiwa mengenai agama merupakan simbol dalam keagamaan. Simbol menurut Peirce adalah tanda yang menunjukkan adanya sebuah arbiter atau konvensional. Seperti contoh dalam simbol Islam, pada hakikatnya Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam, sedangkan sebuah gereja
merupakan pedoman hidup umat Kristen. Contoh tersebut menunjukkan adanya sebuah simbol atau tanda dalam keagamaan. Pada dasarnya, setiap praktik keagamaan dalam masyarakat bisa bervariasi sesuai dengan kelompok atau kelas sosial tertentu. Simbol-simbol teks keagamaan merupakan sebuah doktrin yang permanen, di mana kita tidak bisa mengubahnya. Ketika ada sebuah tafsiran baru, maka pengaruh tafsiran tersebut akan ditolak oleh masyarakat yang telah berpegang teguh pada ajarannya. Maka hal tersebut terjadi karena simbol dalam keagamaan bersifat permanen. Dalam pengamalan keagamaan dapat dilihat dari sejarah Islam pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, yaitu sebuah kisah perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Dalam waktu semalam dengan menunggangi buruk, dari perjalanan itu Rasulullah menghasilkan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh umat Islam setiap waktu. Nah, sholat 5 waktu merupakan tanda yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Kemudian pada saat ini umat Islam selalu mengamalkannya setiap hari. Selain itu, banyak sekali amalan-amalan atau tanda-tanda yang sering digunakan oleh umat Islam di kehidupan sehari-hari. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syaidah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang struktur varian tanda dalam teks keagamaan, pemahaman agama dan kehidupan beragama. Jadi di sini tuh semiotika secara umum itu berperan untuk mengungkapkan secara ilmiah semua tanda-tanda yang ada di masyarakat, baik yang berupa verbal maupun non verbal. Nah, oleh karena itu dalam keseharian kita pasti melihat banyaknya tanda-tanda yang mesti dipahami dan ditafsirkan oleh manusia. Pemahaman seorang penafsir terhadap sebuah tanda menjadi sangat penting karena kebenaran dan keakuratan tafsir tanda bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahpahaman antar individu. Nah, karena di sini membahas soal struktur berbagai varian tanda, di sini saya lebih mau fokusin ke teks keagamaan karena nanti pemahaman agama dan kehidupan beragama itu akan saling berkaitan sama teks keagamaan tersebut. Dalam teks keagamaan, mereka menafsirkan, mereka yang disebut dengan penafsir, yang menafsirkan berkeyakinan bahwa sebenarnya adanya proses komunikasi yang terjadi antara Tuhan yang berpredikat sebagai zat yang mengirim wahyu yang bersifat aktif, sedangkan manusia itu sendiri sebagai penerima wahyu yang bersifat pasif. Al-Quran di sini sejatinya adalah kode komunikasi. Nah, di sini yang menjadi contoh teks keagamaan itu karena kita agama Islam ya, umat agama Islam, jadi lebih ke membahas Al-Quran. Nah, pemahaman agama ini misalnya nih ya dalam Al-Quran yang kita bilang bahwa kitab umat Islam itu ternyata diyakini sebagai solihun likuli zamanin wa makanin. Itu artinya apa sih? Nah, itu artinya bersifat terbuka dan tidak pernah selesai. Maksudnya nggak pernah selesai itu gimana? Nah, di sini jelasnya kalau pemahaman itu selalu berkembang seiring dengan umat Islam yang selalu terlibat dalam pengambilan ulang dari zaman ke zaman. Dengan begitu, tidak semua doktrin dan pemahaman agama yang nantinya akan berhubungan dengan kehidupan beragama itu berlaku sepanjang waktu dan tempat, mengingat gagasan universal Islam tidak semuanya tertampung dalam bahasa yang bersifat lokal kultural dan terungkap melalui tradisi kenabian. Nah, itu sebabnya kenapa zaman ke zaman selalu muncul ulama-ulama tafsir yang berusaha mengaktualisasikan pesan-pesan Al-Quran yang tidak mengenal batas akhir, yang tadi karena munculnya karena kita berkembang gitu ya, makanya selalu tidak ada batas akhir.
Nah, di sini ada 3 faktor penting dalam pemahaman apa ya, kita kan sekarang lagi menjelaskan bidang agama, pemahaman teks keagamaan. Ternyata dalam proses pemahaman ini tuh ada 3 faktor yang tidak bisa dipisahkan, yaitu dunia pengarang, dunia teks, dan juga dunia pembacanya. Selain ketiga faktor ini, nantinya ada konteks juga. Dari sini apa sih konteks? Ya kalau misalkan dari segi output, kalau kita melihat dari teks keagamaan Al-Quran, itu berperan dalam memahami peristiwa pewahyuan. Sebab ayat-ayat Al-Quran tidak akan dapat dimengerti dengan sempurna kecuali dengan memperhatikan realitas yang melatar belakanginya. Nah, indikasi ini dapat dilihat dengan munculnya konsep asbab al-nuzul dan nasi mansur. Nah, kita kan pernah ya belajar ulumul Quran lalu. Nah, itu ada hubungannya. Lalu di sini ada historisitas teks. Di mana historisitas teks ini dalam teks keagamaan ternyata pernah menjadi persoalan. Ada nih yang namanya Nasser Hamid. Dia ternyata meminjam paradigma Ferdinand de Saussure, di mana konsep kalam dia bedakan dengan konsep lugot. Nah, lugot yang dimaksud di sini setara dengan apa yang diistilahkan Saussure dengan uang, yaitu dengan uang tapi bukan rero. Jadi itu ada kan ya simbolnya X rero, itu maksudnya bukan rero gitu, maksudnya lugot. Nah, ternyata secara umum uang itu adalah abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan rero merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Nah, berdasarkan perangkat tadi, ternyata ada perbedaan yang tegas antara konsep kalam atau disebut dengan yang historis dengan lugot yang historis. Jadi, teks-teks agama itu disebut lugot, tidak memisahkan struktur budaya, bentuk, dan sumber teksnya itu sama sekali tidak mengesampingkan hakikat keberadaannya sebagai teks linguistik dengan segala implikasi kebahasaannya. Nah, di sini ada 2 pendekatan yang nanti akan mengantar kita menuju gerbang pemahaman, apalagi khususnya di bidang agama, teks keagamaan. Nah, ini saya ambil dari kutipan Komodin Hidayat. Nah, yang pertama yaitu teo-oriented. Nah, menurut teori ini ternyata bahasa agama adalah kalam ilahi yang kemudian terapkan ke dalam kitab suci. Menurut teori ini, turun Tuhan dan kalamnya lebih ditekankan sehingga pengertian bahasa agama yang paling dasar adalah bahasa kitab suci. Nah, yang kedua, anthropo-oriented. Yang dimaksud dengan teori yang kedua itu adalah bahasa agama justru menjadi ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang ataupun dari sebuah kelompok. Nah, menurut masing, jadi 2 teori ini tuh ternyata beda ya. Dan keduanya itu memiliki celah. Kenapa sih bisa memiliki celah? Jadi kalau yang teori yang pertama nih, kalau kita lihat pada akhirnya itu akan juga mengarah pada wacana keagamaan, intinya bakal keagamaan. Jadi nanti yang kedua atau yang oriented itu bakal bisa terbawa gitu ke teo-oriented, itu bisa mencakup itu pengertian kedua, karena semua kitab itu kan pasti urutannya melahirkan penafsiran baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk tulisan. Kalau dari teori yang kedua, justru ini kemungkinan bakal melepaskan kitab suci itu sendiri. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya akan mengarahkan pada narasi filsafat dan juga ilmiah. Gitu. Nah, lalu kalau kita mempelajari soal semiotik dalam bidang agama, ini pasti ada hubungannya sama berteologi kan? Berteologi itu kan nantinya
ada nalar yang berusaha memahami dan menafsirkan firman Tuhan secara logis. Nah, kalau kita nemuin firman Tuhan yang nggak kita ngerti apa ini maksudnya, kayak nggak logis gitu. Nah, pada ujungnya kita itu orang yang beragama akan pasrah pada keputusan temannya. Nah, itu terjadi ketika kita dihadapkan pada firman Tuhan yang sulit dicerna oleh akal. Karena itu, memahami agama, terutama Al-Quran itu diperlukan analogi-analogi kritis. Analogi-analogi kritis nantinya akan menjadi struktur penting dalam memahami teks keagamaan. Lalu sini nantinya akan melahirkan karakterisasi bahasa agama. Nah, bisa dibaca ya yang ada di PPT. Pokoknya yang ketiga itu akan berhubungan, akan memiliki saling berkaitan gitu. Karena jadinya setelah kita mengetahui bahasa, pemahaman penafsiran itu semua teks termasuk teks agama juga harus melibatkan ketiga unsur yang tadi. Dan jangan lupa konteks berperan. Kalau misalkan konteks tidak berperan, maka ayat Al-Quran tidak akan dapat dimengerti kecuali dengan konteks Al-Wahyu diturunkan. Nah, terakhir nih, kalau misalkan disangkut kaitan Paulus sama Pierce itu kita kenal dengan yang tiga itu ya, yang trikotomi. Nah, kalau sini tanda itu sebagai firstness, objeknya sebagai secondness, dan penafsirnya sebagai thirdness atau interpretat. Lalu di sini ternyata semiotika itu adalah tindakan action atau pengaruh influence atau kerjasama yang tiga tadi ya, yang udah sebutin. Nah, ketiganya itu ternyata menjadi pembentukan suatu tanda yang nantinya akan menimbulkan semiotika yang tanpa batas. Semiotika yang nggak ada batasnya. Nah, selama seorang penafsir yang membaca tanda sebagai tanda yang lain, bisa dibaca oleh penafsir yang lain. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan masih belum ngerti, bisa nih langsung kalau analisis menurut topik ya, makna-makna teks bersifat historis. Sehingga makna yang ditimbulkan tergantung pada sistem bahasa budaya di mana ia merupakan bagian darinya. Nih, ada contohnya langsung di dalam Al-Quran. Kita tahu Fuqara dan Masakin ya. Secara normatif kita melihat kolom Fuqara dan Masakin sebagai kelompok yang perlu dikasih dan diberi zakat atau zakat. Padahal sebenarnya Fuqara dan Masakin itu merupakan simbol atau penanda yang nantinya harus dicari lagi atau perlu diinterpretasi lagi rujukannya atau petanda signifikannya mana harus dicari lagi dalam konteks yang lebih real, faktual, serta sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan juga kultural. Nah, sekian informasi yang saya sampaikan. Bila masih kurang, bisa tambah ada yang juga. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Ya, terima kasih kepada Saidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi berbagai varian tanda dalam teks agama. Nah, fungsi tanda menurut Umberto Eco merupakan suatu unit yang terbentuk oleh kesalingterkaitan antara bentuk ekspresi dan bentuk isi yang jadi komponen tanda. Ekspresi dan isi ini merupakan bentuk lain dari penanda atau signifier dan petanda atau signified. Di mana penanda merupakan aspek material seperti suara, huruf, gambar, dan lain-lain, sedangkan petanda adalah aspek yang muncul dari aspek mental atau konseptual yang ditunjuk oleh aspek material. Misalnya, suara yang muncul dari sebuah kata yang kita ucapkan merupakan penanda, sedangkan konsepnya sendiri adalah petanda.
Selanjutnya yaitu makna denotasi dan konotasi. Denotasi dan konotasi sendiri merupakan nama lain dari isi. Denotasi yang ada dalam signifikasi merupakan isi dari sebuah ekspresi, sedangkan konotasinya merupakan isi dari fungsi tanda. Denotasi sendiri adalah makna yang eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti atau terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Konotasi dapat menghasilkan makna lapis kedua yang bersifat implisit dan tersembunyi. Contoh lainnya yaitu misalnya singa. Ketika melihat singa, makna denotasi yang langsung muncul yaitu singa adalah hewan yang buas. Kemudian untuk makna konotasinya sendiri, ketika melihat singa gitu, makna konotasinya, makna yang tersembunyinya yaitu singa melambangkan sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah kekuatan gitu. Selanjutnya sih Pak, sebagai ilmu tentang tanda, pada prinsipnya semiotika dapat diterapkan pada kajian teks keagamaan. Hal ini didasari antara lain, pertama, agama sering digambarkan sebagai tanda Allah. Yang kedua, kemudian teks-teks kitab suci agama termasuk Al-Quran merupakan himpunan tanda-tanda yang menunjukkan makna tertentu yang perlu digali dalam proses penafsiran. Nah, ketiga, teks-teks kitab suci pada umumnya dianggap sebagai himpunan tanda yang menyampaikan pesan atau amanat ilahi. Keempat, kajian mengenai agama dapat dianalisis sebagai himpunan tanda. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi berbagai varian tanda dalam teks agama antara lain. Selanjutnya sih Pak. Yang pertama yaitu sebagai pembelajaran bagi umat manusia atau sebagai orientasi kajian. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa teks-teks kitab suci agama termasuk Al-Quran merupakan himpunan tanda-tanda yang menunjukkan makna tertentu yang perlu digali dalam proses penafsiran. Oleh sebab itulah kemudian banyak ulama-ulama yang kemudian mencoba untuk menafsirkan Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari rangkaian huruf-huruf Arab serta tersusun dari dalam untaian kata-kata dan kalimat merupakan media tempat multivariannya tanda-tanda. Maka salah satu pendekatan yang relevan digunakan sebagai metodologi tafsir adalah pendekatan semiotika yang mengkaji berbagai cara kerja dan fungsi tanda-tanda dalam teks Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 65 disebutkan bahwa umat Bani Israel pernah melanggar perintah Nabi Musa, yaitu ketika mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Sabtu, justru mereka malah pergi bernelayan ke laut. Karena pada hari itu tidak seperti hari-hari biasanya, ikan di laut sangat banyak. Kemudian Allah mengutuk mereka, jadilah kamu kera yang hina. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan, artinya mereka menyerupai hati kera karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Namun berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan mereka benar-benar menjadi kera, hanya tidak beranak, tidak makan dan minum, dan mereka hidup tidak lebih dari 3 hari lagi. Secara denotatif, makna makna kirodoh dalam bahasa Arab artinya adalah kera. Tetapi jika kembali kepada konsep Barthes bahwa sebuah tanda selain memiliki tingkatan makna denotatif juga mengandung makna konotatif. Barangkali dalam ayat di atas yang dimaksud dengan tanda kera adalah satu bentuk ungkapan metaforik simbolik sehingga kaum Bani Israel yang melanggar perintah Nabi Musa tidak ubahnya seperti kera. Artinya mereka memiliki sifat-sifat seperti kera, misalnya rakus, tamak,
serakah, membangkang, dan lain-lain. Inilah yang kemudian disebut dengan makna konotatif. Yang kedua yaitu sebagai media penghubung antara Tuhan dengan manusia. Komarudin Hidayat mengatakan, sejak Tuhan berbicara, sejak itulah maka Islam lahir sebagai agama. Ia bukan hanya sebagai fakta historis, melainkan sebuah kehadiran Tuhan dalam bentuk kalam. Ia diwahyukan Tuhan untuk menyapa dan mengajak manusia ke jalan keselamatan. Di situ teks kitab suci menampilkan dirinya melalui jaringan sistem tanda sehingga memungkinkan pembaca berdialog dengannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Sipa ya, bahwa Al-Quran sendiri sebagai media komunikasi gitu antar Tuhan dengan manusia. Nah, dengan memahami makna yang terdapat dalam tanda-tanda yang ada di dalam teks-teks agama, termasuk Al-Quran inilah, kemudian kita dapat lebih mengetahui tentang pesan dan makna yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Selain itu, ada banyak lagi pelajaran yang dapat kita ambil apabila kita dapat memahami makna yang tersirat di dalam teks Al-Quran. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi berbagai varian tanda dalam teks keagamaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajri. Iya, baik, terima kasih. Baik, seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, di sini saya akan memaparkan teori Peirce. Sebenarnya bukan memaparkan secara jelas-jelasnya, tapi lebih ke mengingatkan kembali gitu, karena saya yakin teman-teman pasti udah hafal mengenai teori ini. Baik, Peirce itu sudah tidak asing lagi dengan model segitiga maknanya, yaitu representamen, terus interpretan sama objek. Nah, di sini kami tidak akan membahas satu persatu mengenai tiga bagian ini. Kami hanya akan berfokus pada hubungan tanda sama objeknya. Tuh, next. Peirce berdasarkan objeknya, di situ membagi ada tiga bagian di sini. Yang pertama itu ada icon, terus indeks sama simbol. Dilihat dari maknanya, ikon itu apa sih? Nah, ikon itu tanda yang hubungan antara penanda dan penanda itu bersifat bersama atau serupa dengan bentuk alamiah. Secara singkatnya, ikon itu antara yang ilmiah wujud aslinya itu ada persamaan gitu, kemiripan di sana gitu. Contohnya bentuk foto dari kucing ataupun gambar kucing gitu. Dan ada bentuk-bentuk lainnya, bisa peta ataupun yang lainnya gitu. Yang kedua ada indeks. Nah, indeks ini secara pengertian slide-nya next dulu. Iya. Indeks itu tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan penanda yang bersifat kausal atau sebab akibat. Nah, di sini ada sifat sebab akibat. Di beberapa artikel seperti yang sudah kita tahu, bahkan udah familiar contohnya, mana halnya indeks ini adanya asap itu karena ada api gitu kan. Itu contoh yang udah familiar sama kita. Jadi secara sederhananya indeks itu ada hal itu karena ada sebabnya kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada yang namanya simbol. Nah, simbol ini apa sih? Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya yang bersifat arbitrer. Nah, dikarenakan simbol ini bersifat arbitrer, tentunya setiap orang itu memiliki pandangan ataupun penafsiran yang berbeda gitu kan. Antara si A sama si B itu tidak akan sama, tergantung pengalaman dari si A sama si B ini. Contohnya apa? Contohnya kucing hitam. Mungkin dari seseorang kayak si A itu memandang kucing hitam itu lucu gitu kan, punya makna lucu kayak gitu. Tapi mungkin si B punya makna lain, bukan lucu. Mungkin makna dari kucing hitam itu adalah horor gitu kan, bersifat mistis kayak gitu. Itulah sifat simbol. Itu paling teman-teman. Di sini saya hanya mengulas sedikit saja, mudah-mudahan hanya mengingatkan yang paham, tambah paham yang udah bisa ingat. Mungkin dari saya sekian, dilanjut oleh presenter selanjutnya, yaitu Fitri Rimelti.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan analisis simbol dalam film Ajari Aku Islam. Yang pertama itu muncul pada menit ke-20-19. Di sana terdapat sebuah adegan di mana seorang laki-laki sedang membaca sebuah buku. Buku tersebut memiliki jilid berupa gambar masjid beserta kubahnya. Gambar kubah masjid merupakan salah satu simbol dari Islam yang merujuk pada tempat ibadah orang Muslim. Dengan demikian, hal itu menandakan bahwa buku tersebut berisikan tentang ajaran Islam. Hal itu juga diperkuat dengan tulisan Islam yang ada di jilid buku tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang sedang membaca buku tersebut sedang mempelajari Islam. Selanjutnya simbol juga terdapat di menit ke-40-45. Di sana terdapat 2 buah stiker yang menempel pada dinding. Stiker tersebut merupakan simbol dari Dewa Chaisen. Dewa Chaisen dipercayai oleh penganut agama Konghucu sebagai dewa yang mendatangkan keberuntungan dan kekayaan. Oleh karena itu, Dewa Chaisen disebut juga sebagai dewa kekayaan. Simbol dewa kekayaan banyak digunakan di toko-toko maupun di warung-warung kecil. Seperti dalam film, simbol itu digunakan di sebuah warung bakso dengan harapan warung tersebut mendapatkan keberuntungan dari Dewa Chaisen. Selanjutnya di menit ke-010606 terdapat sebuah adegan yang menampilkan 2 orang yang sedang beribadah di sebuah ruangan. Di ruangan tersebut terdapat beberapa pajangan lukisan. Lukisan-lukisan tersebut berisi simbol-simbol para dewa yang dipercayai oleh para penganut agama Konghucu. Hal ini juga diperkuat dengan adanya ikon patung dewa yang sedang disembah oleh kedua orang yang muncul di adegan film tersebut, sehingga tanda-tanda tersebut mengisyaratkan bahwa kedua orang itu beragama Konghucu dan sedang melakukan ibadah agama Konghucu. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan analisis simbol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan analisis dari rekan saya, Farida. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai indeks. Indeks adalah suatu tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan penandanya. Yang mana indeks ini yaitu suatu tanda yang eksistensinya berkaitan langsung dengan objeknya. Indeks juga mempunyai fungsi yang mengisyaratkan penandanya. Jadi, indeks ini adalah suatu tanda yang berkaitan langsung dengan objeknya, yang mana di antara keduanya tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Berikut beberapa contoh mengenai indeks yang terdapat dalam film Ajari Aku Islam. Yang pertama yaitu pada adegan menit 12 sampai 245, yaitu keberadaannya dupa dan lampion. Hal tersebut itu merupakan tanda yang mana bahwa mereka penganut agama Konghucu. Dan dalam gambar tersebut memperlihatkan bahwa mereka sedang melakukan ibadah sesuai dengan agama yang diajarkan oleh agamanya. Yang kedua yaitu pada adegan menit ke-34:9 sampai 35:3, yaitu adanya suatu bentuk permohonan maaf atau penolakan yang dilakukan oleh Vidya kepada Kenny, yaitu penolakan berjabat tangan. Yang mana alasan dibalik itu semua karena Vidya yang merupakan seorang Muslim itu dalam agama Islam bahwa seseorang yang berlawanan jenis dan bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan, sehingga Vidya yang notabene seorang Muslim menolak ajakan Kenny ketika Kenny mengajak Vidya berjabat tangan. Yang ketiga yaitu pada menit ke-17:43 sampai 17:46, yaitu adanya tulisan batas suci.
tulisan batas suci ini biasanya kita temukan di depan masjid atau di pintu awal masuk masjid. Adanya tulisan batas suci ini itu menandakan bahwa kita harus dalam keadaan suci dan bersih ketika kita akan memasuki masjid, yang mana kita harus melepas terlebih dahulu alas kaki kita, yaitu sendal atau sepatu, agar ketika kita masuk ke dalam masjid kita dalam keadaan bersih. Mungkin hanya sekian beberapa contoh indeks yang terdapat dalam film Ajari Aku Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai icon, karena barusan ada terkendala oleh video yang harus dijelaskan oleh presenter sebelumnya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai icon setelah apa yang telah dijelaskan oleh Fajri. Itu adalah icon tanda yang berhubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk ilmiah. Menurut Daniel Chandler dalam buku The Basic 2002 halaman 36, icon, a mode in which the signifier is perceived as resembling or imitating the signified, recognizably, looking, sounding, feeling, tasting, or smelling like it. Next tip. Nah, setelah dari penjelasan tersebut, kita langsung mengarah kepada contohnya. Contoh yang pertama ini adalah kita bisa lihat si pemeran di backgroundnya itu di kelenteng gitu, sedang memegang dupa nih. Pada film Ajari Aku Islam di menit 2:41, di sana aktor sedang memegang beberapa dupa. Nah, dupa ini itu adalah interpretasi sebagai icon dupa yang menyerupai bentuk aslinya gitu. Kalau dikaitkan dengan agama, dupa ini biasanya dilakukan oleh orang-orang beragama Tionghoa, digunakan untuk upacara keagamaan dan juga sebagai media untuk penyambung doa terhadap roh-roh atau leluhur-leluhur mereka. Selanjutnya, ini adalah ada icon masjid. Kita bisa lihat di layar icon masjid ini pada film Ajari Aku Islam di menit 18:32. Ini bisa kita lihat di sana ada icon masjid ya, teman-teman. Icon masjid tersebut mewakili bentuk dari objeknya, yaitu masjid. Jadi pada dasarnya masjid itu seperti ini. Biasanya ada kubah di atasnya dan juga terdiri dari beberapa pilar dan biasanya ada lukisan-lukisan kecil nih, kaligrafi gitu. Nah, icon masjid ini identik dengan agama Islam bila dikaitkan dengan agama ya. Identik dengan Islam yang biasanya digunakan sebagai sholat atau media menyembah kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dan yang terakhir dalam icon ini yaitu adalah icon Iqra. Ya, di sini pada gambar nomor 3 dalam film Ajari Aku Islam pada menit 21:03, ini adalah Iqra. Iqra ini identik dengan agama Islam yang merupakan sebuah buku dalam upaya pengenalan awal dasar terhadap huruf-huruf Arab. Jadi pada gambar ini kan ikonnya Iqra. Nah, pada kenyataannya itu juga memiliki hubungan antara dalam gambar dengan aslinya gitu. Gambar ikon Iqra ini
merupakan gambar yang mewakili objeknya, yaitu Iqra itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator selaku pemangku acara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua presenter yang telah berkontribusi membagikan dan mempresentasikan materi ini. Kesempatan saya kali ini akan mengambil kesimpulan atau conclusion dari pembahasan yang barusan disampaikan. Dapat disimpulkan mengenai adanya 3 jenis tanda berdasarkan klasifikasi dari Peirce yang muncul dalam film Ajari Aku Islam. Dari hasil analisa, terdapat 9 scenes yang ada ditemukan 3 jenis tanda icon, 3 jenis tanda indeks, dan 3 jenis tanda simbol. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis makna yang terkandung dalam 9 scenes pada film Ajari Aku Islam, mengacu pada teori Peirce yang menyatakan bahwa makna tanda yang sebenarnya, yakni mengemukakan sesuatu untuk ini dalam bidang keagamaan, maka terhadap setiap tanda seperti pada temuan yang tadi sudah disebutkan, dapat diketahui bahwa tanda-tanda tersebut memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan objek atau acuan tanda. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mengenai pembahasan ini. Semoga bermanfaat bagi pemateri dan yang menerima materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.